Selamat datang di tempat ini. Pada tempat yang pertama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat serta anugerahnya kita diberi kesempatan untuk hadir di sekolah dan berkumpul di tempat ini. Terima kasih teman-teman guru atas kehadirannya. Sekarang saya ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Konsep inti budaya positif yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga belajar dan motivasi intrinsik itu yang berasal dari dalam diri, dari luar dari mungkin dari masyarakat dan berasal dari dalam diri. Yang dari luar itu ada dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, seperti yang sudah dikatakan tadi. Mendapatkan reward dulu baru dia bisa melakukan sesuatu. Tapi diharapkan kepada kita motivasi intrinsik yang harus kita tanamkan dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan juga dalam diri anak-anak. Jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3, yaitu dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi nomor 3 tadi yang disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3, yaitu dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi nomor 3 tadi yang tuh ya. Jadi mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi itu tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah atau reward. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Oke, sekarang kita lihat hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi itu masih berkaitan dengan motivasi tadi. Yang pertama kita lihat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu yang sering kita lakukan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga bersifat satu arah saja. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi. Yang pertama terencana atau sudah disepakati dalam peraturan sekolah contohnya. Sesuai dengan peraturan ya. Yang kedua murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga restitusi. Yang pertama proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika murid melakukan kesalahan, kita melakukan fungsi kontrol, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3, yaitu dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi nomor 3 tadi yang mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi itu tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah atau reward. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai.
Oke, sekarang kita lihat hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi itu masih berkaitan dengan motivasi tadi. Yang pertama kita lihat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu yang sering kita lakukan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga bersifat satu arah saja. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi. Yang pertama terencana atau sudah disepakati dalam peraturan sekolah contohnya. Sesuai dengan peraturan ya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika murid melakukan kesalahan, kita melakukan fungsi kontrol, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang berikut, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak kebiasaan kita dengan serta-merta langsung berlutut. Kamu sini dulu, begini. Tapi kita tidak melihat kontrol posisi kontrol yang harus kita jalankan, yaitu segitiga restitusi ini. Ini yang kedepan yang harus kita jalankan. Kita perlahan-lahan kita mencoba untuk menjalankan itu. Yang berikut kita lihat 5 posisi kontrol guru. Itu yang biasa kita lakukan setiap hari. 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, ya, dan yang kelima manajer. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dalam kasus siswa sering datang terlambat. Kebiasaan kita lihat yang penghukum. Penghukum itu ketika siswa datang terlambat, kebiasaan kita berlutut selama 10 menit. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja datang terlambat dan mengecewakan ibu. Nah, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Tolong bantu ibu untuk kali ini datang tepat waktu. Yang sudah tidak apa-apa. Lain kali datang lebih awal lagi ya. Ini menjadi teman. Terus yang berikut, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Lain kali tidak boleh terlambat lagi ya. Terus yang kelima, manajer. Apa yang kamu tahu kesalahan? Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahanmu itu? Itu posisi manajer. Nah, sekarang kita lihat. Penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Terus yang kedua, menjadi pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah itu biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah ini adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak dihargai, tidak berharga. Terus yang berikutnya yang ketiga, menjadi teman tadi. Jadi pada posisi ini, guru pada posisi ini sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Ini yang sebagai teman. Kita lihat yang pemantau. Jadi pada posisi pemantau, guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya.
kebijakan yang sudah disetujui, mungkin melalui peraturan kelas atau keyakinan kelas. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang kelima, manajer. Jadi pada posisi ini seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kedua-dua dari teman dan pemantau itu sudah masuk di manajer. Dan dengan demikian biasa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran atau tata tertib. Jadi dari kelima posisi kontrol di atas tadi, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, berarti yang harus kita terapkan adalah restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer. Jadi kita sebagai guru ya. Jadi dalam sebagai manajer itu kita melihat dengan 3 restitusi tadi. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan mereka. Lihat segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Segitiga restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksa. Jadi sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Yang berikut, pada bagian dasar dari segitiga restitusi itu merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi bagian ini bertujuan untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Itu menstabilkan identitas. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan kesalahan yang sama dengannya. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Jadi kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Terus langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang menyadari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan. Itu yang sudah disampaikan di awal. Entah baik ataupun buruk, ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka
dan dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses, berarti langkah ketiga yang kita lakukan menanyakan keyakinan kelas. Anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kehidupan masa depan mereka yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya, sehingga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin, positif, dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahan. Jadi sekalian yang dibutuhkan dalam diri kita itu adalah motivasi intrinsik yang diperlukan. Terus yang penutup, jadi dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau guru atau manajer dan menuntun muridnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Tindakan restitusi. Ya. Jadi ada 3 tindakan restitusi yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Sekarang saya beri kesempatan kepada kita untuk bisa memberikan masukan atau saran, usul. Silakan Ibu Yus. Dari saya, terima kasih kepada Ibu Anas yang sudah
memberikan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jujur saja, selama saya menjadi guru, saya baru tahu dan saya baru dapat kali ini bahwa budaya positif yang kita harus tanam itu, yang pertama tadi tentang segitiga restitusi tadi. Dari segitiga restitusi itu, pengalaman saya menjadi guru, saya belum pernah buat seperti itu. Contoh saja, ketika murid datang terlambat atau ketika murid tidak sekolah tanpa ada alasan atau tidak mengerjakan tugas sesuai waktu, saya satu orang satu baris saya langsung babrak. Saya tidak tanya-tanya dulu karena saya sudah buat kesepakatan antara saya dengan murid saya. Kebiasaan saya buat itu, saya selalu begini, kita kerja dari nomor ini sampai ini, kami selalu kopi, dan setelah saya kasih tugas itu, saya kasih waktu kadang 2, ya kita di sini paling 3-4 hari lah, ya 3-4 hari. Setelah hari keempat itu, setelah diminta untuk kumpul, sebagian anak yang kumpul, bahkan anak ada, saya punya kelas 5 sekarang yang membesar ini, ya 4 anak lah, 4 anak yang selalu saya omong, selalu saya ungkap kepada teman guru, bahkan kepada sekolah, bahwa anak ini entah kesalahan saya atau kesalahan atau kekembangan seperti itu saya kurang tahu. 4 orang sedang tidak kerja tugas, maka ya, sebagai manusia pasti saya tidak sabar. Pengalaman dengan situasi yang katakan saja guru penerapan. Dari situ, mulai hari ini setelah saya melihat dengan materi Bu Anas yang paparkan, saya mulai berpikir, aduh bahwa saya ini sudah salah. Saya pribadi saya salah, saya salah karena saya ya semau saya ambil sikap, saya langsung labrak ada suruh begitu. Bahkan jujur saja, saya ini kadang makin hancur anak-anaknya. Kalau mereka tidak dengar, saya sudah ada yang kata-kata kotor, sudah ada yang kata-kata yang kalau orang besar atau orang tua yang dengar mungkin tersinggung dan mungkin sudah saya mati tahu. Nah, karena itu dari hari ini dengan materi ini, saya mulai belajar dan saya harus mulai harus seperti dikatakan Ibu Anis tadi, kita menunjukkan nilai positif diri kita terhadap murid itu. Contoh saja, kalau dia datang terlambat, kita mesti panggil dulu. Kenapa ini kalau datang terlambat atau kenapa emang kalau datang terlambat? Semestinya begitu ya dengan tuntutan kurikulum sekarang. Ya. Nah, terus yang kedua, ketika dia ini tidak sekolah, alasannya tidak tahu. Ketika dia datang, saya panggil dia. Untuk kenapa tidak sekolah, kenapa tidak kenapa? Selalu dia kata tidak kenapa. Loh, kata tidak kenapa ini saya tidak mengerti. Tidak kenapa, maksud saya tidak kenapa, maksudnya kau sakit atau kau kenapa, tapi selalu yang katakan tidak kenapa. Bagi saya luar biasa, karena saya sudah memahami bahwa kita dulu harus lebih belajar lagi, dan kami harap Ibu Anas berikan nilai positif untuk kami juga. Nah, ketika ada hal-hal baru sampai tercepat sekarang dua, karena kami tidak asli. Saya sendiri kadang tanya begini, dalam kamus itu kan harus buat apa yang dia pernah buat, kan mau ikut apa, jujur saja. Apalagi saya ini, ya mau bilang ini, Bu sendiri tidak ada sudah pengalaman, tindakan-tindakan yang sebelum kali ini saya sudah melanggar dengan tuntutan saya kembali ke. Oke, terima kasih kepada Ibu Yus yang telah memberikan masukan, saran yang sangat berharga. Jadi benar, sama saja, bukan hanya Ibu Yus, mungkin saya rasa kita semua sama melakukan tindakan-tindakan semena-mena terhadap anak-anak, terhadap peserta didik kita. Sebelum saya belajar dari sini, bagaimana menerapkan budaya positif itu, kita juga melakukan hal yang sama. Jadi harapannya ke depan ketika kita sudah bukan 100% kita mengubah, tetapi kita mencoba untuk perlahan-lahan kita merubah diri kita dari
kita harus bisa menanamkan dalam diri kita teori kontrol, fungsi kontrol dalam diri kita dengan menerapkan budaya positif dengan segitiga restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dengan. Jadi yang ketiga ini kita harus tanamkan dalam diri kita. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu tadi, bahwa kebiasaan kita yang kemarin-kemarin ketika anak datang terlambat atau anak membuang sampah sembarangan, kita datang, kadang kita cubit, kadang kita melakukan tindakan-tindakan, berlutut kau, begini kau, begini. Nah, itu seharusnya kita bukan 100% kita berubah, tapi kita perlahan-lahan untuk mencoba untuk kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Saya yakin kita bisa melakukannya. Bukan hanya segitiga restitusi, ada 5 posisi kontrolnya. Terus sebagai guru itu diwajibkan kita untuk posisi kontrol yang kelima tadi, sebagai manajer kita. Sebagai teman masuk di kita, sebagai pemantau masuk di kita, manajer itu yang penting dalam diri kita, yang harus ditanamkan dalam diri guru kita. Sebagai manajer, kita bisa mendampingi anak. Terus yang tadi dikatakan bahwa ada anak yang berapa anak tadi? Ada 4 anak yang mungkin selalu tidak kerja tugas apa. Nah, itu kita tidak menggurui, mungkin kita membagi pengalaman. Itu yang dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu yang kemarin kami sudah dapatkan, masih sedikit, tapi saya ingin membagikan kepada teman-teman bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Jadi kita bisa melihat anak yang berkebutuhan khusus, anak yang tidak mampu, dan anak yang mampu. Jadi dalam memberikan tugas, mereka ini tidak sama. Jadi anak yang tidak mampu kita beri tugas yang agak ringan dibandingkan dengan anak yang mampu. Anak yang mampu bukan berarti kita beri tugas yang berat sekali, tidak. Maksudnya beri tugas yang menurut kita mereka bisa mengerjakan tugas yang kita berikan itu. Jadi mereka dari tidak mampu dan mampu itu tuh kita tidak sama-sama memberikan tugas yang sama. Contoh perkalian, anak yang tidak mampu dikasih perkalian yang sama dengan 1 kali 10, 1 kali 9 dengan anak yang sudah mampu. Kalau anak yang sudah mampu ya mereka sudah lancar itu 1 kali 9. Tapi kalau anak yang tidak mampu kita butuh, mungkin mereka bisa 1 kali 7 atau 1 kali 6. Kita perlahan-lahan dan kita membimbing mereka sampai mereka bisa. Itu yang seperti yang sudah didapatkan kemarin. Baru berapa hari kami dapatkan itu pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Nanti kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa saling memasukkan saling berkolaborasi untuk bisa bersama-sama mencari tahu informasi-informasi yang saya dapat dari CGP, saya bisa berikan kepada teman-teman semua. Intinya, terus dalam ini penerapan juga kita harus on time, kita harus on time. Maksudnya begini, kita marah terhadap anak yang datang terlambat. Kita sering cubit terhadap mereka yang datang terlambat. Sedangkan kita terlambat. Itu bagaimana dengan mereka yang mengukur kita, guru bisa terlambat, kenapa kita tidak bisa? Jadi kita ini memberikan budaya positif itu tuh kita yang harus menjadi tokoh panutan. Guru ini menjadi tokoh yang perlu dicontoh oleh siswa. Kalau kita datang terlambat, murid apa lagi? Kita seharusnya kita yang lebih dulu kita buat contoh. Kalau foto macam kita pilih sampah, itu sebentar dari sendirinya mereka lihat kita sudah pilih gitu, mereka merasa diri. Kalau anak yang mereka merasa diri, ibu sudah pilih sampah sana, kita apa lagi? Oh, ibu sudah datang, kita terlambat. Kita harus mencontoh diri kita dulu supaya mereka bisa mengikuti kita. Tapi kalau kita datang terlambat, kita langsung anak ya itu tidak bisa terapkan. Jadi budaya positif ini kita harus tanamkan dalam diri kita dulu, tanamkan dalam diri kita, diri guru. Setelah itu baru kita terapkan kepada peserta didik kita. Seperti itu.
Mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain misalnya apa, Ibu Ernaka, Ibu Elaga, Livia, atau mungkin diminta apa namanya? Ibu mungkin slide yang apa saya mungkin saya lihat lagi saya mau ini 5 kontrol tadi. fungsi kontrol 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita sebagai penghukum, guru itu sebagai penghukum, kebiasaan kalau ketika siswa datang terlambat, biasanya kita belum tuh, langsung sanksi. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini dengan nadanya yang sudah lembut, dia berkata kepada siswa, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja datang terlambat. Terus sebagai teman, tolong bantu ibu untuk kali ini datang tepat waktu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali datang lebih awal lagi ya. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, kamu tahu akibatnya. Lain kali tidak boleh terlambat lagi ya. Terus sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahan? Itu seperti ada 2 kasus yang sudah ditayangkan tadi. Nah, seperti itu. Yang harus kita buat itu seperti itu. Jadi sebagai guru itu kita wajib untuk menerapkan posisi manajer ini. Nah, wajib. Posisi yang ke-5. Jadi keyakinan kelas itu tuh saya harapkan kepada kita wajib gitu. Nanti kita sama-sama membuat. Wali kelas itu wajib membuat keyakinan kelasnya. Tidak terlalu banyak ya. 3, 4 atau 5 begitu supaya bisa dijangkau oleh peserta didik kita. Jangan terlalu banyak. Contoh datang tepat waktu, bertanggung jawab, berpakaian rapi, ya. Terus mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Biasa penderita dengan berbahasa Indonesia. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu yang buat dalam kelas kita. Ya, dalam kelas. Itu nanti kita buat juga. Kesepakatan kelas itu. Ya. Keyakinan kelas ini itu sama dengan kesepakatan kelas. Itu yang dibuat dalam kelas kita bersama murid. Kita buat sama-sama dengan murid. Makanya kita sebagai guru sekarang ini nih, belum terlambat kita untuk berubah menjadi manajer. Kami khususnya saya belum lama, maka saya minta bantu dari kakak kan berpengalaman kan. Apabila kalau kami ada masalah, kakak bisa masuk kepada kami supaya kami bisa menjadi guru sekaligus sebagai manajer untuk siswa kami ke depan. Oke, terima kasih Ibu. Iya, kita sekarang semua, bukan hanya Ibu saja yang belum menerapkan itu, tapi kita begini, kita sudah menerapkan, hanya kita tidak tahu bahwa ini posisi manajer, ini posisi pemantau, ini posisi teman. Nah, kita sudah menerapkan, hanya kita tidak bisa memilahkan dari kelima posisi tersebut. Yang biasa kita apa itu membuat merasa bersalah, memberikan ya. Terus teman, pemantau, yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita, yaitu posisi manajer tadi. Teman masuk di situ, pemantau masuk di situ. Ya, teman, pemantau. Ya, itu sudah masuk di manajer itu. Jadi kedepannya sedikit demi sedikit, harapannya sedikit demi sedikit kita bisa tanamkan dalam diri kita dan kita bisa menerapkannya kepada peserta didik. Jadi terus terang di dalam aktivitas semua teman-teman yang CGP juga merasa hal yang sama. Kesepakatan kelas ini merasa bahwa masih asing bagi kita ya. Tapi sekarang dengan materi yang sudah didapat baru sedikit materi yang sudah kita dapatkan itu kita perlahan-lahan kita buat. Kita mencoba yang kita tahu kita bisa berbagi. Jadi untuk guru penggerak ini adalah guru berbagi. Jadi segala macam kegiatan kalau ada yang lebih apa lagi nanti kita bisa berbagi. Kita bisa berkolaborasi. Intinya itu dalam itu berkolaborasi dengan teman-teman. Yang teman punya bisa berikan kepada saya, yang saya punya bisa berikan kepada teman-teman. Mungkin kita punya tempat tinggal yang berbeda, mungkin di sana mereka punya apa? Oh ibu kami punya di sana begini ada. Oh kita bisa saling memberikan masukan yang positif untuk memajukan
Seperti itu ya. Ya. Mungkin ada yang lain lagi. Ibu lebih senior dari kalian semua. Maksudnya begini. Inti yang pertama untuk sekolah kita bisa maju, bisa orang lihat bahwa oh sekolah SD Kampung Melayu sudah lain sekarang. Maksudnya ketertiban kita. Ketertiban kita ya. Ketertiban kita ini penting. Masyarakat opini luar ini mereka menyuruh di kita. Kalau kita tidak tertib, berarti sekolah kita mau betul, kita bisa omong dengan anak tertib. Ya? Intinya seperti itu. Tertib dalam diri kita. Ini semua kami yang masuk apa tuh jam, contoh kalau jam 3:30 berarti kami jam 3 sudah standby di tempat di depan layar. Sudah buka itu. Tertib diri waktu itu tuh penting sekali. Sebentar baru kita bilang izin, bilang ini Pak kami izin ini ada jaringan terganggu, apa tidak masalah yang penting kita sudah masuk, kita berusaha untuk masuk. Itu ya, saya harapkan kepada kita semua teman-teman, adik-adik saya supaya kita bisa tertib waktu, tertib diri. Ini membangun budaya positif ini berawal dari tertib diri dulu. Kalau kita tidak tertib diri, kita bisa bagaimana kita bisa membangun budaya positif? Seperti itu. Banyak halangan yang kita ada halangan di masyarakat, di kita punya pribadi ada halangan. Tetapi kita bisa menomorsatukan, bisa menomorduakan. Kita sudah berkeluarga semua. Kita tahu mana yang lebih penting, mana yang lebih apa. Seperti itu ya. Mungkin ada yang lain. Sudah. Kita buat salah ya, nanti ketiga ini. Saya tahu itu. Oke, benar itu. Yang ini, yang hukuman ini nih. Sekarang yang kita, maksudnya sekarang sebelum mendapatkan bagaimana cara menerapkan budaya positif, yang sering kita gunakan yaitu hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ketika kita sudah menyaksikan materi yang dipaparkan tadi, alangkah baiknya kita menggunakan restitusi. Ini kita bisa menggunakan restitusi. Penghukum dengan ini hanya bisa, mereka ini hanya mendapatkan hadiah. Kalau penghukum ini dia tuh hanya membuat anak itu lebih terancam lagi. Penghukum itu. Kalau yang konsekuensi ini dia hanya membutuhkan imbalan atau reward, penghargaan saja. Yang harus ditanamkan dalam diri kita adalah restitusi. Segitiga restitusi. Nah itu ada 3 tadi. Terus ada 5 posisi kontrol juga. Yang ini yang atas ini tidak apa? Tidak usah. Yang 5 ini teman-teman itu sudah masuk ke manajer. Selama kita ini buat 1-2. Iya. Satu guru kita buat 1-2 kebanyakan kita. Dengan kegiatan Selama ini yang kita gunakan itu hanya penghukum. Iya. Ketika siswa datang terlambat atau siswa tidak sekolah, hukum. Siswa tidak datang terlambat, hukum. Ya. Nah sekarang ketika kita sudah ini kita perlahan-lahan merubah. Kita bisa bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Yang kedua-dua ini sudah masuk di sini. Jadi guru itu diwajibkan untuk bisa memilih jadi posisi manajer, ya. Posisi manajer. Jadi kita terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya. Puji Tuhan pada kesempatan ini kita diberi kelancaran, listrik tetap, segala macam aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena kemarin saya sudah merasa sudah demikian waktu yang sudah hampir. Jadi harapannya ke depan kita bisa setelah mendengar pemaparan tadi, ke depannya kita bisa sama-sama membuat yang lebih sederhana dulu. Kita buat dulu dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nanti baru kita lanjutkan dengan yang lain. Jadi harapannya
fungsi manajer ini harus ditanamkan dalam diri kita sebagai guru. Serata itu saja penyampaian saya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi.